Mudah-mudahan nih Pak ya, hadirnya Bapak di sini investasi buat anak-anaknya jadi soleh. Ada seorang ulama mengatakan salahul aba sababun li salahil abna. Solehnya orang tua menjadi sebab terbesar solehnya seorang anak. Ada seorang ulama pembesar tabi'in namanya Al-Imam Sa'id Ibnul Musayyab. Itu mengatakan kepada anaknya, ya ibni, la azidanna fi salati min ajlik. Wahai anakku tercinta, aku ini menambah-nambah solatku, memperbanyak solat sunnah setiap hari ini, min ajlik, tidak lain dan tidak bukan untukmu, rojaan an uhfadha fik. Aku berharap sebab banyaknya sholatku ini, sholat sunnahku ini, engkau dijaga oleh Allah, engkau diberkahi oleh Allah. Orang-orang dulu begitu Pak. Jadi kalau beramal soleh, sedekah itu untuk anaknya. Karena ya siapa lagi yang akan meneruskan amal soleh kita Pak kalau bukan anak. Jadi harus ditirakatin, entah itu dengan sedekah, dengan wakaf ke masjid untuk anaknya. Sahabat mulia Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud ya radhiyallahu anhu, itu kalau bangun malam nangis Pak, ngelihat anaknya itu sambil nangis. Anakku, kata beliau, aku ini bangun malam memperbanyak tahajud, sholat, tidak lain dan tidak bukan untukmu. Aku berharap keberkahan Allah diberikan kepadamu. Itu Abdullah bin Mas'ud. Jadi kesolehan seseorang dengan dia terus memperbanyak amal soleh, selain bermanfaat untuk anaknya, anaknya juga akan dijaga oleh Allah. Bahkan tidak hanya anaknya, mohon maaf, masyarakat sekitarnya akan dijaga. Itu ada satu kisah dalam Quran surat Al-Kahf. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Jadi ketika Nabi Khidir datang ke satu kota, kemudian di sana ada rumah yang mau roboh itu Pak, dibetulkan oleh Nabi Khidir. Apa kata Nabi Musa, kalau begitu kita ambil upahnya saja. Udah lama nggak makan, kehausan gitu. Nah, padahal di situ ada perjanjian tidak boleh nanya, tidak boleh protes. Kenapa Nabiullah Khidir alaihi salatu wassalam menegakkan bangunan anak yatim yang mau roboh itu? Kanzul lahuma, karena di dalam rumah itu ada harta milik anak yatim itu, harta yang sangat banyak. Para ulama ada yang menafsirkan harta betulan, ada yang menafsirkan ilmullah, ilmunya Allah. Kenapa masih dijaga? Wa kana abuhuma salihah, terusan ayatnya luar biasa. Karena dulu buyutnya itu orang soleh, orang yang gemar melakukan amal soleh. Itu ditafsirkan oleh ulama tafsir, dari anak yatim ini sampai buyutnya 8 tingkatan gitu. Ada yang mengatakan 9 tingkatan, 10 tingkatan. Sebanyak itu masih dijaga oleh Allah, sebab solehnya orang tua. Jadi tidak ada ruginya kita melakukan amal soleh. Apalagi ada seorang ulama besar mengatakan, namanya Al-Imam Muhammad Ibnul Munkadir, innallaha la yahfadhu birrajuli salih waladahu. Sesungguhnya Allah akan selalu dan terus menerus menjaga birrajuli salih, sebab orang yang soleh, orang tua yang soleh. Siapa yang dijaga? Waladahu, anaknya. Tidak hanya anaknya, wa walada waladihi, anak daripada anaknya, cucunya, keturunannya terus sampai bawah.
wa qaryatahu allati huwa fiha, tidak hanya cucunya keturunannya, kampung di mana ia tinggal akan dijaga itu. Wad duwairatil lati haulaha, dan masyarakat sekitar di mana ia tinggal pun akan dijaga. Jadi yang soleh satu, yang dapat manfaat orang banyak itu. Yang jamaah segini nih, yang dapat manfaat yang tidur di rumah ini, Pak, masih dijaga oleh Allah itu. Yang nggak mau ke masjid, yang nggak mau ngaji. Jadi kesolehan yang dilakukan oleh seseorang itu tidak ada ruginya. Mudah-mudahan sekali lagi ini menjadi investasi untuk anak-anak kita, mudah-mudahan menjadi soleh, masyarakat sekitar dijaga, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin.